Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang nutrigenomik dan antioksidan. Nah, semua zat pangan nutrigenomik dapat disebut sebagai pangan fungsional dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, istilah pangan fungsional lebih mencakup daripada pangan nutrigenomik. Nah, pasti teman-teman pada bertanya, apa sih nutridinamika tersebut? Nah, nutridinamika merupakan hasil interaksi antara nutrisi bioaktif dan biomolekul. Selanjutnya itu ada pengertian nutrigenomik, yaitu sebagai ilmu yang mempelajari efek variasi genetik terhadap respon diet dan peranan nutrien serta bioaktif yang terkandung di dalam makanan. Nah, adapun tujuan nutrigenomik yaitu menentukan kesesuaian nutriom, contohnya kombinasi asupan nutrien dengan status genom, contohnya genom yang diturunkan atau didapat, sehingga dapat memelihara genom, ekspresi gen, metabolisme, dan fungsi sel. Dan adapun komponen makanan antioksidan sebagian besar menghasilkan efek melalui interaksi dengan radikal bebas atau efek langsung atau biomolekules untuk mengubah ekspresi gen yang secara langsung. Perubahan ekspresi gen bisa datang sebagai hasil dari efek yang lebih langsung pada induksi atau penghambatan proses transkripsi atau dari jarak jauh melalui modifikasi kejadian epigenetik. Antioksidan. Di kalangan manusia, banyak yang menanyakan apa itu antioksidan. Nah, di sini kita akan sama-sama mengetahui apa itu antioksidan. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Antioksidan dan cara kerjanya. Antioksidan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia karena fungsinya dapat menghambat dan menetralisir terjadinya reaksi oksidasi yang melibatkan radikal-radikal bebas. Menurut Zheng dan Wang, mekanisme hambatan dari antioksidan biasanya terjadi pada saat reaksi-reaksi inisiasi atau propagasi pada reaksi oksidasi lemak atau molekul lainnya di dalam tubuh dengan cara menyerap dan menetralisir radikal bebas atau mendekomposisi peroksida. Nah, netralisir ini dilakukan dengan cara memberikan satu elektronnya sehingga menjadi senyawa yang lebih stabil atau terjadi reaksi terminasi dan reaksi-reaksi radikal berakhir atau stres oksidatif tidak terjadi pada sel. Selanjutnya kita melangkah pada dasar nutrigenomik dari vitamin antioksidan. Dasar nutrigenomik dari vitamin antioksidan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Baiklah, kita melangkah kepada vitamin A. Vitamin A memiliki peran sebagai antioksidan dengan cara mendonorkan elektron dari atomnya kepada radikal bebas untuk berikatan dengan elektron yang tidak berpasangan dari radikal bebas tanpa menjadi radikal bebas baru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa radikal bebas merupakan molekul yang kehilangan satu buah elektron dari pasangan elektron bebasnya. Seperti yang kita lihat bahwa vitamin A memiliki peran yang sangat penting sebagai antioksidan dengan cara menyumbangkan atau mendonorkan elektron dari atomnya kepada radikal bebas tadi yang kehilangan satu elektron dari pasangannya sehingga tidak menjadi atau tidak terbentuk radikal bebas baru. Nah, retinol altrans sebelumnya telah dilaporkan bertindak sebagai pemulung radikal lipoperoksil yang efisien dan antioksidan pemecah rantai melalui kapasitas donor atom H. Retinol dapat secara bersamaan berfungsi sebagai prooksidan dalam menghasilkan radikal hidroksil yang sangat reaktif. Sebagai bentuk hormon aktif, vitamin A, asam retinoat altrans juga tampaknya menunjukkan sifat antioksidan dan prooksidan dalam sistem biologis.
asam retinoat alterans dapat memicu atau mengganggu aktivasi KIP1-NRF2 sehingga mempengaruhi homeostatis oksidatif. Selanjutnya kita melangkah ke vitamin C. Vitamin C termasuk ke dalam golongan vitamin antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas ekstraseluler. Nah, mekanisme vitamin C sebagai antioksidan didasarkan pada donor atom hidrogen pada radikal lipid dan pelepasan molekul oksigen. Asam askorbat atau vitamin C merupakan suatu penyumbang elektron yang sangat baik. Kenapa dikatakan sangat baik? Karena potensinya menurunkan satu elektron standar rendah sehingga memungkinkan untuk menghasilkan asam askorbat semi dehidro yang relatif stabil. 3. Vitamin D. Menjadi kelompok sekosteroid yang larut dalam lemak, vitamin D unik karena dapat diproduksi dalam tubuh manusia atau diturunkan dari makanan. Singkatnya, vitamin D ada dalam dua bentuk. Vitamin D cholecalciferol dalam bentuk yang disintesis oleh kulit manusia dari prekursor mirip kolesterol 7-dehidrokolesterol sebagai respon terhadap paparan sinar matahari. 4. Vitamin E. Substansi yang larut dalam lemak, vitamin ini merupakan antioksidan utama dalam semua membran seluler dan melindungi asam lemak tak jenuh terhadap peristiwa oksidasi. Peran vitamin E dalam sel adalah dengan cara mengikat radikal bebas dalam jaringan. Vitamin E menekan terjadinya asam lemak tidak jenuh yang terdapat pada membran. Dengan demikian mampu menjaga atau mempertahankan fungsi membran. Di samping mencegah atau menghambat terjadinya stres oksidatif dan kerusakan jaringan sel, antioksidan atau vitamin E berperan penting dalam menghambat peningkatan produksi sitokin seperti interleukin 6 (26) atau tumor necrosis factor TNF alfa yang merupakan sitokin proinflamasi atau peradangan. Mineral adalah zat anorganik yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh. Mineral utama kalsium, fosfor, natrium, kalium, klorida, dan magnesium. Dan mineral besi, seng, selenium, kromium, dan molibdenium dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi. Sementara mineral adalah konstituen makanan penting. Mereka dapat meningkatkan pembentukan radikal bebas dengan bertindak sebagai prooksidan. Logam transisi reaktif seperti besi dan tembaga dapat menyebarkan pembentukan radikal reaktif sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara radikal reaktif dan sistem pertahanan antioksidan. Dasar neutrogenemik dari unsur mineral antioksidan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Magnesium, 2. Molybdenum, 3. Mangan, 4. Selenium, dan 5. Kromonium. 1. Magnesium sebagai kofaktor enzim yang penting. Magnesium diperlukan untuk modulasi berbagai reaksi biokimia termasuk sintesis protein, metabolisme tulang, fungsi otot dan saraf, serta pengaturan tekanan darah. 2. Molybdenum. Sulfit oksidase, kantin oksidase, dan aldehida oksidase adalah beberapa enzim yang bergantung pada kofaktor molybdenum. Enzim tersebut terlibat dalam metabolisme asam aminosulfur, purin, dan aldehida. Meskipun kekurangan molybdenum pada manusia jarang terjadi, hal ini terutama terkait dengan nutrisi parenteral total yang berkepanjangan dan cacat genetik yang mengganggu aktivitas molybdenzim. Selanjutnya, dasar nutrigenomik dari unsur mineral antioksidan yaitu mangan. Mangan umumnya ditemukan dalam sumber makanan termasuk kacang-kacangan, polong-polongan, biji-bijian, teh, dan sayuran hijau.
Meskipun tubuh dapat menyimpan hingga 20 mg mangan di beberapa organ penting seperti ginjal, hati, pankreas, dan tulang, asupan makanan berfungsi sebagai sumber penting untuk mangan. Efek antioksidan mangan terutama sebagai kofaktor untuk enzim SOD. Mangan juga dapat berkontribusi melawan kerusakan oksidatif melalui pembentukan kompleks antioksidan yang mengandung mangan non-proteinaceous. Mangan 2 atau klorida menginduksi NRF2 pengaktifan. Selanjutnya yaitu selenium. Salah satu elemen penting dalam sistem biologis manusia yaitu selenium. Secara alami ditemukan di air, tanah, dan beberapa makanan biasa, baik bentuk organik maupun anorganik. Secara kimiawi, selenium dengan cepat menginduksi pembentukan ikatan disulfida intramolekul dengan residu sistein atau gugus tiol dalam substrat, mengakibatkan pembentukan ROS tidak langsung dan kerusakan oksidatif. Overdosis selenium dapat meningkatkan oksidasi lingkungan sel, memicu ketidakstabilan genom dan kerusakan DNA, menyebabkan inisiasi apoptosis sel, dan dapat mematikan. Yang terakhir yaitu kromium. Kromium ditemukan di berbagai sumber makanan termasuk buah-buahan, sayuran, dan produk biji-bijian. Mineral ini penting untuk karbohidrat dan metabolisme lipid, serta menunjukkan peran yang bermanfaat dalam regulasi kerja insulin. Kromium merupakan unsur pokok 1 dalam molekul yang dikenal sebagai faktor toleransi glukosa. Kompleks ini memfasilitasi pengambilan glukosa ke dalam sel-sel bersamaan dengan insulin, yang bertindak seperti suatu kofaktor bagi insulin. Dasar nutrigenomik dari fitokimia antioksidan terdiri atas 3. Yang pertama itu ada polifenol, yang kedua flavonoid, dan yang ketiga itu sulforafan. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu dari fitokimia antioksidan. Yang pertama itu ada polifenol, merupakan senyawa sebagai antioksidan yang memiliki 3 mekanisme. Yang pertama itu aktivitas penangkapan radikal seperti reaktif oksigen spesies atau ROS, ataupun radikal yang dihasilkan dari peroksidasi lipid seperti RO, dan ROO dengan proses transfer elektron melalui atom hidrogen. Yang kedua, mencegah spesies senyawa reaktif produksi katalisis transisi metal seperti reaksi melalui helasi metal dan interaksi dengan antioksidan lainnya seperti lokalisasi. Dan yang ketiga, penggabungan dengan antioksidan lainnya. Asam hidroksibenzoat termasuk asam benzoat, asam protokatekius, asam vanilik, dan asam serenik. Asam fenolat yang diturunkan dari asam benzoat secara struktural sederhana. Variasinya hanya terdiri dari hidroksilasi cincin aromatik dan metilasi. Namun demikian, ikatan hidrogen intramolekul seperti struktur dan posisi gugus hidroksil menjadi gugus karboksilat, penting untuk aktivitas antioksidannya. Asam hidroksibenzoat dengan gugus hidroksil dalam orto dan parasi merupakan pemuluh yang efektif melawan radikal superoksida. Yang kedua ada flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa yang berperan sebagai antioksidan. Mekanisme flavonoid sebagai antioksidan adalah menangkap reaktif oksigen spesies secara langsung, mencegah regenerasi ROS, dan secara tidak langsung dapat meningkatkan aktivitas antioksidan enzim antioksidan seluler. Selanjutnya yang ketiga, sulforafan. Sulforafan dalam tanaman berikatan dengan molekul gula menjadi glukosinolat.
Setelah dimakan, sulforafan akan terpisah dari molekul gula. Sulforafan menginduksi terbentuknya fase 2 enzim. Dengan demikian, karsinogen dapat dinetralisasi sebelum menghancurkan DNA dan juga menghambat perubahan formasi benzoapiren DNA dan 1,6 dinitropiren DNA. Sulforafan juga dapat menghambat secara ekstrasel, intrasel, dan antarsel dalam mencegah resistensi antibiotik Helicobacter pylori dan induksi benzoapiren yang menyebabkan tumor pada perut. Adapun fungsi dari sulforafan sebagai antioksidan dan membantu menurunkan tekanan darah. Interaksi nutrigenomik antara berbagai antioksidan dan genom manusia sebagai dasar efek antioksidan dari nutrisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa antioksidan selain efek langsungnya pada proses biokimia juga menghasilkan perubahan ekspresi gen sebagai cara kerjanya melawan penyakit kronis yang disebabkan stres oksidatif. Oke sobat, sekian informasi dari video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Sampai jumpa dan salam sahabat farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.